pada sore hari ini. Saya minta dengan segala hormat, Bapak Hendra akan memimpin kita dalam doa untuk membuka ibadah kita FM pada sore ini. Mari Pak Hendra. Oke, kita doa ya. Bapak kami yang bertata dalam surga, Tuhan terima kasih pada sore hari ini menjelang malam, kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan. Biar kami duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan dan kuasa iblis mengganggunya, memutolak hancurkan dalam nama Yesus. Biar sepenuhnya hamba-Mu serahkan ke dalam tangan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita masuk dalam pujian penyembahan kita pagi sore hari ini. Ya, haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi suasana tiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi kuasa-Mu di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian. Kaulah yang kupandang
selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Kaulah segala. Di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya, mulialah namamu. Engkau Bapa yang mengasihi kami, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta dalam hidup yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau mengagumi karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terlihat yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Saya ajak kita satu lagu lagi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya.
Silakan hambanya Pak Joni. Ya, silakan Pak Joni. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom. Halo, Suara saya bisa didengar? bagus Pak. Terima kasih. Baik. Ya, shalom Bapak, Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dulu dalam. Allah Bapa yang makasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Karena pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk berkumpul, memuji, memuliakan namamu, menyembahmu, dan juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang ingin Kau sampaikan pada sore hari. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, agar supaya apa yang hamba sampaikan keluar dari isi hati-Mu sendiri tentang apa yang hendak Kau sampaikan buat kami semua. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan dapat kami mengerti. Bukalah mata rohani dan telinga kami agar supaya kami bisa memahami, mengerti apa yang hendak Kau sampaikan pada kami semua sore. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, dengan roh, urapi kami semua dengan roh kudus-Mu, agar supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore ini saya akan mengambil tema, saya akan coba pakai ini ya, pakai PowerPoint. Mudah-mudahan bisa. Sore Pak Joni bisa. Bentar. Ya. Baik, saya akan mulai. Suara saya bisa ditangkap jelas ya? Jelas, jelas Pak Joni, jelas. Oke. Bentar ini kok. Ya, tema saya hari ini adalah tetap tegar dalam kesulitan ya. Bentar. Ya, bisa dilihat gambarnya ya. Tetap tegar di tengah masa sukar. Oke, selanjutnya sorry, masih belajar. Ya, ayat yang saya ambil hari ini dari apa? Duh, dari 1 Petrus 3 ayat 12 ya. Dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar
dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan orang-orang yang berbuat. Ayat yang ke-13, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika tidak baik? Yang ke-14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti yang mereka takuti, dan jangan gentar. Yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Yang ke-16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat ke-18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga. Sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita kembali ke firman Tuhan. Ya. Maaf, bentar. Ya, bacaan tadi dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Bentar. Realita yang kita alami sehari-hari di dunia kerja kita harus berjuang dengan pekerjaan yang makin keras, ya. Yang makin keras, persaingannya, ya, kebutuhan hidup pun semakin membengkak.
Jadi kita saat ini memang dalam masa kesulitan ya, karena kebutuhan hidup semakin membengkak, sedangkan pendapatan kita segitu-gitu terus. Sorry. Di samping itu kita juga dibayang-bayangi resiko peperangan, bencana alam, penyakit menular seperti yang sudah kita lalui dalam pandemi kemarin. Kemudian pemanasan global yang saat ini terjadi, kejahatan yang makin jahat dan sadis. Kita lihat kalau di sosial media ya, banyak terjadi kesadisan-kesadisan. Kemarin saya dapat video juga di mana ada 2 orang tentara ya yang dibakar hidup-hidup. Saya tidak tahu itu kejadiannya baru atau lama, tapi itu realita ya, kenyataannya. Kemudian sementara daya tahan kita semakin terbatas, ya kan? Akibatnya banyak orang yang stres, depresi, goncangan jiwa, sampai bunuh diri, dan sebagainya. Terus bagaimana kita bisa tetap tegar di masa yang sukar ini? Nah, ini mari kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah harus kita akui bahwa kita memang berada dalam masa sukar saat itu. Rasul Petrus bercerita, Petrus ya bukan Paulus, tentang penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan yang terpaksa tersebar karena penganiayaan. Rasul Petrus menyadari betapa sulit dan kerasnya hidup mereka karena mereka pendatang yang terpaksa berkelana dengan bekal yang terbatas. Ya. Atas kenyataan seperti ini, Rasul Petrus tidak menyalahkan mereka. Rasul Petrus bahkan mengatakan, seperti tertulis di 1 Petrus 3 ayat 14. 1 Petrus 3 ayat 14. Ya. Bisa dibaca ya. Dikatakan, jangan takut dan gentar terhadap mereka yang membuatmu menderita. Tetapi jikalau kamu terkena sengsara oleh sebab hal yang benar, kamu berbahagia. Dan orang janganlah kamu takut dan jangan kamu terkejut. Tetapi sekalipun kalian harus menderita karena melakukan hal-hal yang baik, kalian beruntung. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ya. Kemudian kita lihat Kejadian 3 ayat 17 dan 18. Kemudian Tuhan Allah berfirman kepada laki-laki itu, engkau mendengar kata-kata istrimu, lalu makan buah yang aku larang engkau makan. Oleh sebab perbuatanmu itu, terkutuklah tanah engkau mesti bekerja keras seumur hidupmu, agar tanah ini dapat menghasilkan makanan yang cukup. Oke. Sampai sini sebentar. Nah, ini kita lihat bagaimana waktu itu ular atau iblis, si ular tua itu sedang membujuk Hawa.
untuk memakan buah terlarang yang Tuhan Allah sudah katakan tidak boleh dimakan. Tapi iblis bilang, kamu tidak akan mati kalau makan itu. Malah kamu akan mendapat bisa seperti Allah. Nah, akhirnya Hawa tergoda dan dia memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Akibat dari dosa itu, akhirnya mereka dibuang dari Taman Eden. Oke. Kembali. Kemudian di 1 Petrus 4 ayat 15 dikatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 15. Oke. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 10. Dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi dan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, supaya kamu menderita seketika lama. Ya, sampai sini dulu. Kita kembali. Sini. Oke. Jadi saudara, di dalam Lukas 21 ayat 9 sampai 11 juga dikatakan bahwa, dan apabila kamu dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang. Segera ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat. Kemudian kita lanjutkan dengan 2 Timotius 3 ayat 1 dan 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang-orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang dan tidak suka yang baik. Suka yang berkhianat. Tidak berpikir panjang.
berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Oke. Kemudian dikatakan juga di 2 Timotius 3, bukan, sorry. Di Roma 12 ayat 2 ya, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Oke. Bentar. Ya. Ya, ada beberapa poin supaya kita tegar. Yang pertama adalah kita mengakui bahwa kita memang berada dalam masa yang sukar saat ini. Dan yang kedua adalah perbaiki bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Ada 3 faktor yang menyebabkan hidup menjadi sulit. Ya, ada 3 faktor yang menyebabkan hidup menjadi sulit. Jadi faktor yang pertama adalah karena manusia jatuh di dalam dosa. Tadi kita sudah lihat gambarnya. Kitab Kejadian mengisahkan akan kejatuhan manusia Adam dan Hawa ke dalam dosa, berakibat tanah pun dikutuk, menghasilkan semak dan rumput berduri. Lalu firman Tuhan kepada manusia, seperti tadi juga sudah saya perlihatkan, Kejadian 3 ayat 17 dan 18. Perkembangan sejarah selanjutnya justru manusia memperparah sehingga menciptakan penderitaan yang menimpa semua manusia, termasuk orang yang percaya. Hal ini tidak bisa terhindar dan harus diterima dengan ketabahan hati. Faktor yang kedua adalah yang menyebabkan hidup menjadi sulit adalah penderitaan akibat perilaku orang lain. Rasul Paulus juga tadi sudah menuliskan bahwa siapa yang berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jadi tersirat di sini bahwa ada kemungkinan kita sudah menjalani hidup dengan baik. Tapi ada saja yang berbuat jahat terhadap diri kita. Misalnya, penipuan menimbulkan kesulitan. Kalau kita kena tertipu sekarang ini banyak pinjol ya, pinjaman online. Ternyata itu penipuan. Akibatnya yang menderita bukan kita saja ya, tapi keluarga kita juga. Nah itu. Sikap hati yang cermat akan meloloskan kita dari penipuan orang atau menjadi korban kejahatan. Tetapi kadang kita juga tidak dapat menghindarkan diri dari penderitaan akibat perilaku orang lain. Misalnya,
Nah, menderita akibat perilaku orang lain ya tadi penipuan. Itu kan akibat dari orang lain. Sudah menipu ya. Kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan hidup ini menjadi sulit adalah penderitaan akibat kesalahan kita sendiri. Jadi penderitaan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Setiap kesalahan itu mempunyai konsekuensi. Betul? Seperti yang ditulis dari Rasul Paulus tadi, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, kalau kita menjadi seorang pembunuh, tentunya kita akan ditangkap, ya, dijebloskan dalam penjara. Kalau apalagi pembunuhan berencana, itu hukumannya seumur hidup. Ya. Terus bagaimana dengan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, semuanya akan ikut menderita. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kita lakukan adalah kembangkanlah hubungan yang akrab dan hangat dengan Allah. Dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 10 yang tadi sudah saya bacakan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama. Kemudian bagaimana kita dapat merasakan pekerjaan Tuhan yang memberikan topangan dan kekuatan itu? Tentunya hanya melalui hubungan yang akrab dan hangat dengan Allah. Kita dapat memiliki hubungan yang akrab dan hangat dengan Allah melalui apa? Melalui doa, melalui puji-pujian kita, pembacaan Alkitab, dan melakukan firman Tuhan atau sebagai pelaku firman. Semakin kita bina hubungan yang akrab dengan dan hangat dengan Allah, maka semakin tegar pula kita pada masa yang sukar. Amin. Yang keempat adalah semua orang benar maupun orang fasik punya pergumulan sendiri-sendiri. Kita hidup di masa akhir zaman yang situasinya sangat sukar. Alkitab menubuatkan bahwa akan ada penyesatan, peperangan, kesulitan ekonomi, bencana alam, bahkan penyakit sampar. Ya kan? Tadi sudah kita baca di Lukas ya, Lukas 21. Menghadapi semuanya itu kita harus memahami dan melatih diri di dalam merespon firman Tuhan. Setiap hari kita menghadapi peperangan rohani melawan kedagingan kita sendiri. Betul? Jadi bukan kita setiap hari peperangan melawan istri kita, melawan suami kita, bukan. Tapi melawan kedagingan kita sendiri. Amin. Ya. Oke, sebagai selingan saya akan membawakan sebuah lagu sebagai lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah perisai hidup kita.
hidup menikmati janjimu. Pulihkan jiwaku dan berdiri dengan kekuatan sampai kapanpun karena Yesus selalu menolong hidupku. Engkau beri saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Pulihkan di tengah badai dengan kekuatan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus Ya, saya lanjutkan. Jadi agar kita tetap tegar, kita harus rajin berdoa agar memiliki ketajaman rohani sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita punya otoritas untuk membedakan roh kita, ya, atau keinginan Roh Kudus. Manusia roh kita yang harus diubah, bukan fisiknya, ya. Kalau fisiknya tinggal ke salon, ya, berubah, ya, fisiknya. Tinggal ke butik, pakai baju yang bagus, itu fisik, ya. Tetapi yang berubah adalah manusia roh kita, sehingga menjadi serupa dengan Allah. Ada seorang hamba Allah di India, namanya Nong Seng. Dari dulu dia dari suku Garo, dari Assam, India. Karena mempertahankan imannya, iman Kristennya, ya, akhirnya mereka satu keluarga ditangkap, ya, oleh suku itu, dan mereka diminta untuk menyangkali Kristus, sampai akhirnya mereka sekeluarga dibunuh atas perintah kepala suku yang berkuasa di daerah itu. Dan sebelum dia digorok, dia sempat memuji Tuhan di hadapan pembunuh istri dan anak-anaknya.
dengan lagu Mengikut Yesus Putusanku, atau I have decided to follow Jesus. Jadi dalam hal ini dia melihat dengan mata kepalanya sendiri pertama kali anaknya. Ya. Apakah engkau mau menyangkal Yesus itu Kristus, menyangkal Tuhanmu? Dia bilang tidak, aku tetap menganggap dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya anaknya itu dibunuh di depan mata dia. Begitu juga selanjutnya istrinya. Dia bilang, kalau kamu masih mau menyangkal juga, istrimu juga akan kubunuh. Akhirnya dia bilang, tidak, aku tetap dengan imanku. Akhirnya istrinya itu juga dibunuh di depan matanya. Dan yang terakhir adalah dia sendiri. Ya. Terus kepala suku bilang, maukah engkau menyangkali Tuhanmu? Aku akan membebaskan kamu. Dia bilang, tidak, aku tetap pada iman. Dan akhirnya dia menyanyikan lagu ini. Decided to follow Jesus. Ya, setelah itu maka kepala suku memerintahkan kepada anak buahnya untuk menggorok dia. Akhirnya satu keluarga itu meninggal, tapi kuasa Tuhan tetap bekerja. Mereka, kepala suku itu akhirnya bertobat, dan semua suku yang ada di bawahnya juga menerima Yesus sebagai Tuhan.
Orang itu telah menjadi martir bagi Tuhan kita, Yesus. Yang kelima adalah, saudara, kita harus berpikir positif di dalam segala kondisi, sekalipun saat menghadapi persoalan hidup. Milikilah pikiran bahwa setiap masalah atau cobaan yang kita alami adalah salah satu cara Tuhan menjadikan kita lebih baik. Berpikirlah secara jernih dan tenang. Yakinlah bahwa setiap persoalan pasti ada akhirnya. Jangan mengeluh, tapi berdoalah pada Tuhan seperti seorang anak yang curhat kepada Bapaknya. Amin. Ya, mungkin sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Semoga menjadi berkat buat kita, bagaimana kita harus tetap tegar di tengah kesukaran yang sedang kita alami. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu pada hari ini kepada kami semua, bahwa kami harus tetap tegar di dalam menghadapi kesukaran. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman-Mu akan tetap selalu hidup, bahkan menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi semakin kuat untuk menghadapi kesulitan, masalah, cobaan maupun ujian yang akan kami hadapi di masa-masa yang sukar ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat. Biarlah firman-Mu akan selalu menjadi pedoman hidup kami di dalam kami melangkah melalui jalan kehidupan kami ini bersama-Mu. Karena kami percaya Engkau selalu menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, kami mau satukan doa kami dengan doa yang telah Kau ajarkan sendiri pada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Mika. Ya, terima kasih Pak Joni Iskandar. Ya, luar biasa hari ini ya. Memang kita harus menyadari ya, kita harus tetap tegar di tengah masa yang sukar ya, sampai saat ini ya. Banyak teman saya juga yang mengalami ya kebangkrutan ya, tidak bisa mencari uang, bahkan ada yang tadi dikatakan banyak pinjol ya, yang sudah dia pinjam ya online ya, jadi dia harus bayar itu semua ya, bahkan sampai mobilnya itu semua dijual masih juga belum beres ya utangnya ya. Makanya kita harus menyadari ya, kita harus hati-hati ya di dalam masa yang sukar ini, jangan kita ambil jalan pintas ataupun apa yang menjadi pikiran kita ini ya. Kita harus begini, harus begitu, harusnya kita berserah kepada Tuhan. Taruh masalah kita di kaki Tuhan. Amin. Ya. Saya dulu juga mengalami ya, kepengennya kabur aja, ngumpet gitu ya. Saya bilang sama istri saya, kalau saya belum jadi anak Tuhan, nanti saya udah lari, ya, udah ngumpet, udah menghilang istilahnya. Tapi kita harus menyadari ya, segala sesuatu kan kalau kita lakukan dengan benar ya, itu kita bawa Tuhan, ya, kita sertakan Tuhan, ya.
Tuhan Yesus itu akan menolong. Amin. Ya, dia buka jalan saat tiada jalan. Itu. Jadi kita harus benar-benar berserah. Mazmur 37 ayat 5 ya. Berserahlah kepada Tuhan dan percayalah penuh kepada Dia. Amin. Ya, banyak orang berserahnya setengah-setengah, percayanya juga setengah-setengah. Ini yang repot. Tuhan Yesus itu Maha tahu ya. Jadi kita kalau bisa kita tidak bisa lagi pegang sesuatu yang ada di tangan kita. Semuanya hilang, lepas. Tuhan mau apa? Angkat tangan ke atas. Di saat juga kau tidak bisa lakukan apa-apa, Tuhan bilang apa? Lipat tanganmu, datang kepada aku berdoa. Sujud menyembah Tuhan di saat kakimu tidak lagi kuat untuk berdiri. Tuhan mau apa? Sujud, tersungkur, ya, di kaki Tuhan, minta pertolongan, akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan Dia akan membereskan semua masalah kita. Amin. Terima kasih Pak Joni Skandar. Nah, luar biasa ya, perjelas terlebih lagi lagunya luar biasa juga ya. Kita terinspirasi juga dari ujian yang kita naikkan itu ya. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Karena Dia sumber pertolongan kita. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan buat setiap kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Johan Untung sampai aku untuk satu pujian. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerjang. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerjang. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih.
di hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya Bu Ipon, untuk doa syafaat. Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih acara kami dari awal pertengahan Tuhan, lewat pujian, penyembahan, dan mendengar sabda-Mu Tuhan. Bapa, Engkau telah beracara luar biasa Tuhan. Engkau memberkati pelayan-pelayan kami yang melayani pada sore ini Tuhan. Baik PF, Pak Johan Untung Tuhan, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Sebagai gembala sidang di gerejanya Tuhan, Bapa, Engkau beri hikmat marifat dari Engkau Tuhan, Engkau berikan ide-ide yang terbaik dari Engkau Tuhan. Apapun yang dia kerjakan boleh berhasil Tuhan, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, supaya dia beri hikmat Tuhan, beri dia takut akan Engkau Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya ke padang rumput yang hijau Bapa. Engkau pakai pelayanannya luar biasa lebih lagi Tuhan. Kau juga berkati kehidupan Pak Johan Untung Tuhan sebagai imam dalam keluarganya Tuhan. Engkau juga berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya satu keluarga ini menjadi surat terbuka untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, kami juga sudah mendengar sabda-Mu Pak Joni Iskandar Tuhan, Engkau pakai lebih lagi pelayanannya Tuhan. Engkau beri hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Jadikan dia terang Tuhan di mana Engkau tempatkan Pak Joni berada Tuhan. Bapak, lewat kehidupan Pak Joni banyak orang diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati istri dan anak mantu dan cucunya Tuhan. Bulan September dia merayakan anniversary yang ke-37 Tuhan, supaya satu suami istri makin mesra, makin mengasihi Tuhan, terlebih mengasihi Engkau Tuhan, supaya satu keluarga ini ada keharmonis lebih lagi Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau berkati kehidupan Pak Joni Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari sebagai imam dalam keluarganya Tuhan. Supaya Pak Joni menjadi contoh Tuhan untuk istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau cukupkan Yehovah Jireh alam yang menyediakan apapun yang Pak Joni butuhkan, Engkau sudah sediakan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Komingwan Tuhan, sebagai gembala sidang family ministry Tuhan, beri kekuatan kesehatan Bapak, beri hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Bapak, Engkau pakai pelayanan Pak Komingwan Tuhan di Sinai Tuhan, di Bojong Tuhan, Engkau berkati sebagai gembala sidang, Engkau beri hikmat marifat dari Engkau Tuhan, Engkau beri ide-ide yang baik Tuhan untuk mengembangkan gerejanya untuk kemuliaan Engkau. Bapak, Engkau juga berkati jemaat-jemaat yang Engkau percayakan buat Komingwan didik, supaya jemaatnya boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak, Engkau pakai pelayanan Komingwan Tuhan menjadi terang Tuhan di mana Engkau tempatkan Tuhan. Beri Komingwan kesehatan lebih lagi Tuhan. Dalam jantungnya Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan penyakit jantung Komingwan Tuhan. Pada hari-harinya dia periksa boleh hasilnya yang terbaik dari Engkau Tuhan. Engkau berkati kehidupan sehari-harinya dalam usaha maupun pelayanan yang Engkau berkati, istri, anak, mantu, dan cucunya Engkau berkati Tuhan, supaya satu keluarga ini setia melayani Engkau Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk
Pak Hendra Tuhan sebagai gembala sidang di tempat kami Tuhan. Kau berkati Pak Hendra, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Segala penyakitnya sudah Engkau sembuhkan Tuhan. Bagian tubuh, kakinya, tangannya, semua Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Supaya stroke-nya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Supaya Pak Hendra boleh melayani Engkau Tuhan. Apapun yang dia kerjakan boleh berhasil dan beruntung Tuhan. Kau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Jadikan Pak Hendra terang Tuhan di mana Engkau tempatkan dia berada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di family ministry. Hamba tidak dapat sebut satu persatu, tapi Engkau yang mengetahui dari kehidupan mereka Tuhan. Sebagai Bapak dalam keluarganya Engkau berkati, sebagai ibu, sebagai oma, opung Tuhan, semua Tuhan Engkau berkati Tuhan. Beri kami kesehatan lebih lagi Tuhan, dan beri kami tanggung jawab lebih lagi Tuhan untuk setia melayani Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, jadi kami melayani Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau telah memilih kami, semua ada rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami semua surat terbuka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan, kembalikan bangsa kami. Kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Kami selalu menangis buat bangsa kami. Pulihkan, kembalikan bangsa kami Tuhan. Engkau beri kesehatan Bapak Presiden kami Jokowi dan Maruf Amin Tuhan, supaya bisa bekerja sama untuk memenangkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, sosial, dan polusi udaranya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Tinggal beberapa bulan lagi kami akan mengadakan pemilu Tuhan. Engkau pilih presiden dan wakil presiden yang takut akan Engkau, yang dapat mengubahkan bangsa kami Tuhan. Engkau juga telah memilih Tuhan nanti Tuhan, MPR, DPR, semua yang terlibat di pemerintahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, transformasi pasti terjadi, rawatan-Mu terjadi buat bangsa kami Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Pulihkan bangsa-bangsa yang Israel Tuhan, Palestina dan Ham Tuhan. Pulihkan, kembalikan Tuhan, supaya negara-negara tidak ada perpecahan antara bangsa-bangsa, negara-negara Tuhan, supaya ada pemulihan, ada perdamaian Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau merawat bangsa-bangsa Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Engkau utus Tuhan, baik di perkotaan, pedesaan, di pelosok-pelosok Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Bapak, selamatkan bangsa kami. Haleluya. Saya serahkan ke Kominwan untuk doa berkat. Kita angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan Tuhan Yesus secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semuanya selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus
memberkati. kita semua. Besok ibadah family ministry yang akan melayani kita adalah Pendeta Dodi Menak dan WL-nya Ibu Jansil Paindong ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang bisa dibantu dengan siapa? Silakan. Ada yang mau bertanya atau saya yang ambil alih dulu ya? Boleh? Siapa yang mau duluan? Bu Jansil boleh? Bu Jansil, silakan. Ya, shalom, shalom, Pak. Halo. Ya, shalom, shalom.